Udah ya. Ini udah ke-record kan? Udah. Udah. Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang menyempatkan hadir pada presentasi hari ini. Di sini kami dari kelompok 1, ada saya Muhammad Nur Perdana dan Muhammad Fazar dan Agus Rialdi. Di sini perkembangan gerak bayi. Oke. Awal pertumbuhan dan perkembangan anak di tahun pertama sangat menakjubkan, yakni dari seorang bayi yang tak berdaya ketika lahir akan memiliki sejumlah kepandaian dan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Pada awal gerak bayi yang kecil memang hanya mampu menggerakkan kepala, tangan, dan kaki saja. Saat itu refleks tubuhnya yang bekerja sempurna. Refleks merupakan gerak awal yang ada pada bayi sebelum dan sesudah dilahirkan, yaitu gerakan-pergerakan yang terjadi secara tanpa disadari. Proses motoris terjadi atas kerja beberapa bagian tubuh, syaraf, dan otak, dan juga otot sehingga terjadi gerakan baik gerak refleks atau gerak tak disadari maupun yang disadari. Oke, di sini ada tahapan perkembangan motorik anak hingga usia 1 tahun. Mungkin Bang Fajar bisa melanjutkan. Ya, ini ada usia 0 sampai 3 bulan. Selama 3 bulan pertama kehidupannya, bayi akan mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nantinya. Pada masa pertumbuhan ini, anak hanya bisa mengangkat kepala sebentar saat tengkurap. Ibu juga dapat membantu melatih kemampuan si kecil yang satu ini agar otot lehernya semakin kuat. Ibu dapat meletakkan bayi di posisi tengkurap untuk mengembangkan otot kepala dan leher, meskipun harus tetap dalam pengawasan. Selain itu, bayi di usia ini juga mulai suka menendang-nendang kakinya. Hal ini bermanfaat untuk memperkuat otot-otot kakinya. Refleks bayi juga dimulai terjadi dengan cara mengulurkan tangan dan merentangkan jari saat merespon suara. Nah, ibu bisa melatih motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam atau menyilangkan tangannya dengan lembut untuk menguatkan otot tangannya. Next. Selanjutnya usia bayi 4 sampai 6 bulan. Saat memasuki usia ini, keseimbangan dan gerakan bayi meningkat drastis dengan penggunaan dan koordinasi dari otot-otot besar. Selain itu, tahap perkembangan anak saat ini sudah mulai sengaja berguling dari depan ke belakang atau sebaliknya, dan kanan dan kiri. Si kecil juga mampu mengangkat kepala dan dadanya ketika berbaring dalam posisi telungkup. Kemampuan mendorong kepala dan dadanya pun sudah lebih jauh ke atas dengan kekuatan leher dan tubuhnya yang sudah semakin berkembang. Ia pun sudah bisa belajar duduk dengan bantuan ibu. Latihlah si kecil duduk dengan bersandar pada tubuh ibu atau bantal. Selain itu, motorik halus si kecil juga semakin berkembang. Ia sudah bisa mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. Pastikan mainan yang digenggamnya tidak membahayakan karena kemungkinan akan dimasukkan ke mulut. Ya, selanjutnya oleh Agus. Oke, sekarang pada usia 7 sampai 9 bulan. Tahap perkembangan motorik anak di usia ini biasanya koneksi sistem sarafnya yang terus terbentuk sehingga kendali atas ototnya semakin kuat. Selain itu, kaki kecil juga semakin kuat dan ibu bisa membantu meningkatkan kekuatan otot kakinya dengan melatihnya berdiri sambil menopang tubuhnya. Namun, jangan paksa si kecil untuk berdiri bila ia tampak belum siap dan kuat. Cara melatih bayi berdiri, pertama-tama bantulah si kecil berdiri dari posisi duduk dan topang badannya dalam 3 hitungan. Lalu biarkan ia memantul-mantulkan tubuhnya beberapa kali sampai ibu mengembalikannya lagi ke posisi duduk. Kebanyakan bayi berusia 7 bulan sangat suka berdiri dan memantul-mantulkan tubuhnya naik turun atau bouncing. Next.
Nah, ini usia pada 10 sampai 12 bulan. Tahap perkembangan motorik anak saat ini adalah anak sudah bisa mengubah posisi sendiri. Misalnya dari tengkurap ke posisi merangkak. Jadi ketika tengkurap, si kecil bisa mendorong tangan dan lututnya ke posisi dasar merangkak dan bergerak maju mundur tanpa melangkah. Gerakan ini sangat bermanfaat melatih otot tangan dan kakinya hingga ia siap untuk merangkak. Latihlah kemampuan merangkak si kecil dengan cara meletakkan mainan di depannya untuk diraih. Seiring mendekati usia 1 tahun, kaki si kecil sudah bertambah kuat sehingga ia bisa mulai melangkah sambil berpegangan pada benda apa saja yang ada di sekitarnya untuk membantu menjaga keseimbangannya. Si kecil juga sudah bisa mengambil benda-benda kecil, lempar bola, dan bertepuk tangan sebagai perkembangan motorik halusnya. Lama-kelamaan, anak sudah bisa untuk berjalan beberapa langkah dengan resiko terjatuh. Itulah beberapa tahapan perkembangan motorik anak yang perlu diketahui. Memang hal ini dapat menjadi patokan umum untuk semua anak, tetapi tahapan pertumbuhan anak dapat berbeda-beda satu sama lain. Jika anak terbilang perkembangannya terlambat dan jangan berkecil hati, mungkin saja ini satu waktu dirinya langsung bisa semua hal dalam waktu singkat. Oke. Jadi kesimpulannya semua anak itu hebat dan semua orang tua itu hebat. Oke, mungkin itu saja. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya dong, Gimana? dah PPT-nya mana hilang? Oh, hilang ya? Coba dah di slide ke-3. Ini. Nah, itu. Kan tahapan perkembangan motorik anak ya. Terus? Bingung, bro. Cara melatih agar anak itu berkembang kayak lebih cepat gitu. Kayak di luar negeri gitu. Bagaimana cara melatih anaknya itu? Melatih anak di usia berapa? Ada juga Dari dengan usia berapa cara gitu? yang ekstrim atau dengan cara yang lembut. Anak di usia biasanya itu kalau mulai dilatih itu biasanya di anak usia umur berapa bulan gitu yang bisa dilatih. Oke. Ada lagi? Itu satu lagi. Nah, udah satu. Itu foto siapa? Foto Reno pas kecil. Udah, siapa lagi? Penting banget nanyanya. Tapi menurut masing-masing ya. Iya. Oke, satu dari Ferdi. Ayo 2 pertanyaan aja kali ya, biar mempercepat soalnya ada 2 kelompok yang mau presentasi. Ya, ada lagi kan? Udah nggak ada lagi nih. Ustadz, nanya Tat. Ustadz lagi berak. Dari Mbak Ajeng, Mbak Ayu, yang calon ibu, ada yang mau ditanyain nggak? P. Oke, mungkin nggak ada ya. Satu doang. Tadi
di umur berapa anak udah bisa dilatih agar cepat dan sigap ya, Per? Iya. Oke, izin menjawab dari pertanyaan saudara Perdi. Jadi Cara melatihnya gimana, no? Sebenarnya di materi juga udah tertera dari umur 0 sampai 3 bulan sebenarnya udah kita bisa kita latih. Kayak contoh hal kecilnya nih. Anak yaitu bisa mengangkat kepalanya sebentar saat tengkurap. Ibu juga dapat membantu melatih kemampuan si kecil yang satu ini agar otot leher semakin kuat. Terus tapi kalau untuk si kecil cepat atau sigap gitu mungkin nggak bisa terlalu dipaksakan ya, Per, karena dia kan ada step by step-nya untuk proses motoriknya. Jadi kalau kita terlalu memaksakan dia, takutnya berdampak hal yang negatif, kayak takut kenapa-napa lah si anak ininya. Jadi kalau emang nanti kita mau si anak ini agar proses tumbuhnya cepat, proses motoriknya cepat, ya ada mungkin butuh kayak mentor atau orang yang berpengalaman gitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan, Bang Fajar, Bang Agus. Ya, dikit ya. Kalau menurut gue sih dari umur 3 bulan udah bisa dilatih. Contohnya dengan cara si bayi dipegangin. Terus dia suruh jalan sambil itu kan bisa buat ngencengin otot kakinya tuh dari kecil. Terus juga dengan cara misalkan ada bola karet nih, kita suruh tendang sambil kita pegangin bayinya gitu. Cara melatihnya sih gitu. Gimana Fer? Ada lagi nggak Fer? Coba kalau menurut Agus gimana? Saudara Agus. Nih, tadi kan lu bilang yang ekstrim ya. Nah, gue pernah lihat di video tuh, kalau nggak salah tuh ada yang udah berapa bulan gitu, terus dia renang gitu kan, tapi dikasih pelampung di lehernya. Nah itu kan kemudian kan bisa ngelatih juga tuh, ngelatih kaki sama tangannya buat bergerak kan. Gue pernah lihat sih video ada kayak gitu kan, ada yang anak udah sepaksa berenang terus kasih pelampung nih. Itu kemungkinan besar kan juga buat ngelatih tangan sama kakinya buat gerak. Itu kalau terlalu ekstrim itu yang gue tahu sih itu salah satunya. Banyak juga sih di video kayaknya udah pada lihat-lihat juga yang lain. Itu aja paling fair. Oke, berarti boleh ya? Boleh apa? Boleh melatih secara ekstrim. Ya boleh kalau anak lu mah. Anak orang lain tanya emaknya dulu, boleh apa enggak. Kalau anak lu mah enggak apa-apa. Boleh mah boleh semuanya, asal lu tanggung jawab aja. Kalau anak lu kenapa-napa. Ini udah kali ya, waktu tinggal 10 menit lagi. Iya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SS enggak SS? Absen. Absen Gimana nih Mas? Yaudah, SS aja, SS. Ya stop dulu record. No. Stop dulu no recordnya no. Apa? PRTSC ya? Recordnya stop.